adalah nomor 2 faktor yang mempengaruhi. Jadi tadi udah ngebahas tentang pembuatan urinnya, jadi yang sekarang faktornya dua, intrinsik sama ekstrinsik. Kalau intrinsik itu myogenik tubular feedback, sama yang ekstrinsik itu simpatis dan RAS. Jadi gini, nah ini ketika blood pressure-nya itu naik, tuh berarti kan akan terjadi vasokonstriksi di bagian arteriol, salah satu arteriolnya kapiler gitu. Salah satunya itu adalah arteriol yang ada di arteriol salah satunya adalah arteriol yang aferen ini. Dia akan terjadi vasokonstriksi, hasilnya nanti GFR turun kayak gitu. Jadi banyak sedikit yang ininya bahan-bahannya masuk. Jadi kalau ada sih di Sherwood juga. Jadi kalau ketika vasokonstriksi GFR akan turun dan hasilnya di sinetoknya tuh atau berat lagi gaya bersihnya itu bakal turun juga. Nah, terus ada ketika blood pressure-nya itu menurun. Jadi kalau blood pressure-nya menurun, akan terjadinya vasodilatasi di bagian arteriol dan GFR itu bakal naik. Nah, karena GFR naik, dia itu akan banyak mengeluarkan si ininya. Jadi networknya juga naik kayak gitu. Nah, ini myogenik ini nih, dia berfungsi untuk mengetahui gitu atau mengatur si GFR ini. Jadi GFR itu baiknya di kondisi apa gitu ya. Berarti itulah. Oke, selanjutnya itu ada tubular feedback. Tubular feedback ini ada dua, sama kayak tadi ya. Ini blood pressure-nya itu menaik. Jadi blood pressure-nya menaik, hasilnya kan nanti ada nih beberapa substrat yang dia tuh bakal masuk nih ke dalam tubuh nefron. Nah, ketika dia masuk, dia akan masuk ke distal kan. Di distal tuh ada yang namanya makula densa kan. Makula densa ini dia itu mendeteksi NaCl yang ada di dalam tubuh di dalam si nefron ini. Jadi ketika NaCl-nya dikit seperti ini, dia itu akan ngomong ke arteriol dia untuk mengecilkan gitu. Nah, selanjutnya itu ketika blood pressure-nya turun kan udah pasti banyak ya NaCl yang masuk, dan NaCl yang masuk dia bakal ngomong ke si makula densa, gue banyak nih gitu, sehingga sininya akan meningkat kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah simpatis itu dia dipengaruhi kan oleh misalnya ada dari jantung kita jadi deg-degan, dia itu akan mengirimkan NO itu norepinefrin gitu. Nah, norepinefrin ini akan membuat si GFR turun. Kenapa? Karena ketika norepinefrin itu akan terjadinya si vasokonstriksi di bagian arteriol jadi menurun. Nah, hasilnya nanti si sel justakomedular ini dia akan memproduksi renin untuk meningkatkan lagi si blood pressure-nya. Terus satunya lagi RAS itu dari yang blood pressure yang turun, blood pressure atau tekanan darah yang turun. Tekanan darah yang turun ini dia itu akan memproduksi renin sih. Jadi blood pressure turun, dia bakal ngomong ke justakomedular untuk justakomedularnya ngomong ke si sel makula densa. Terus dia bakal ngomong ke sel justakomedular untuk produksi renin. Renin dia itu akan berikatan dengan angiotensinogen. Hasilnya nanti angiotensin 1 dia itu akan masuk ke dalam ke paru-paru, ketemu dengan ini namanya ACE angiotensin converting enzyme. Hasilnya menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini dia itu adalah yang mempengaruhi beberapa, yaitu yang pertama dia itu akan mempengaruhi si pituitary posterior untuk membuat ADH atau vasopressin. ADH ini akan membuat haus, kita nanti minum, hasilnya kalau minum berarti blood pressure-nya atau
cairannya akan menaik kayak gitu kan, jadi blood pressure-nya bakal naik. Nah terus ada lagi ADH ini juga akan ngomong ke bagian ginjal kita, jadi bagian ginjal yang ada di ductus Golgi ataupun yang dia itu untuk reabsorpsi kembali H2O, dia itu akan sebenarnya di ductus Golgi yang banyak tuh sama di distal. Nah dia itu akan ngomong ke bagian situ untuk meningkatkan reabsorpsi H2O, hasilnya adalah blood pressure-nya bakal naik. Nah selanjutnya si angiotensin juga dia tuh bakal ngomong ke ginjal kita untuk meningkatkan reabsorpsi dari Na, dan dia juga akan ngomong ke aldosteron. Aldosteron kan dia hormon RAS yang dia itu hormon untuk dia memerintah si ductus proses tubulus distal untuk menyerahkan atau mereabsorpsi Na lebih banyak, jadi Na-nya tuh bakalan banyak gitu. Udah sih gitu aja. Nah terus ada yang namanya tuh ANP natrium diuretic peptide, kalau salah ya itu namanya, karena aku nggak hafal banget sama itunya. Sebentar, natrium diuretic peptide jauh ya, bener ANP ini dia tugasnya untuk mengeblok dari fungsi dari angiotensin 2. Jadi kalau ada ANP dia nggak akan ada ADH, atau nanti si blood pressure nggak bakalan meningkat. Terus nggak ada ini juga, nggak ada perintah untuk meningkatkan Na, dan nggak ada perintah untuk meningkatkan aldosteron. Oh iya, ada vasokonstriksi arteriol juga, dan dia itu fungsinya untuk meningkatkan NaCl. Wow. Dan vasopressin tadi ya, itu untuk peningkatan reabsorpsi H2O di tubulus ginjal. Ya gitu aja sih sebenarnya. Mana untuk ginjalnya sendiri tuh untuk reabsorpsi Na, dan nanti kan si Na ini dan Cl-nya ini akan dihemat di pembuluh darah. Na dan Cl bertahan di CS, jadi H2O akan dihemat. Gitu aja sih.